Nih mereka sudah membawa adanya keunikan tersendiri dengan adanya Grok di area gold lane yang kita tahu physical attack yang dimiliki oleh Grok ini akan di-convert menjadi physical defense ya. Benar. Jadi dia bisa fokus ke item-item attack juga. Uh-uh. Walaupun ya nanti sama Moreno bocor ya bocor emang gitu kan. Dan kalian jangan lupa juga nih di tanggal 21 23 nanti ada final dan sekarang tiketnya masih ada, mumpung kalian masih bisa beli ya dibelilah sekarang. Iya, dan kita akan melihat ya nantinya tim-tim dari berbagai negara juga, apalagi kalau misalkan kalian pakai baju samaan di MLBB Revo nih. Tapi sejauh ini tarikan dari Aaron Hook masih belum terkunci dengan adanya Puppet of the String. Tapi Clay kali ini sudah menerima damage yang cukup besar. Super Ken hanya memberi gertakan aja tanpa bisa melakukan adanya follow up lagi. Nahan dulu nih. Hampir saja bisa dicuri barusan sama Versik. Langsung kabur juga dan level 4 untuk Versik mungkin dia akan berani lebih galak lagi untuk invasi ke dalam jungle yang dimiliki oleh Super Ken dan Retribution juga di commit. Belum level 4, hooknya masih bisa dihindari. Sementara untuk emblem dari Assassin jungle-nya ini sama seperti sebelumnya ya. Yang bedanya cuma Super Ken pakai attack speed di awal, sementara Versik pakai penetrasi. Ya, dan itu Wonder tadi diamanin sama Versik loh, sehingga dia level 4 duluan dan akhirnya invasi yang memang harusnya dilakukan oleh Super Ken. Ini lumayan ketahan juga karena kita bisa melihat di arah middle, cicilan demi cicilan mulai terjadi. Tapi itu dia predict move dengan adanya blind Phantom Execution menuju ke arah rumputan. Membuat dari Versik kali harus mengeluarkan satu buah Retribution. Tapi bagus sebenarnya dia ngepok darah Lancelotnya biar dipaksa pulang. Jadi ada waktu nih kalau memang seandainya mau secure purple buff dulu baru nge-setup di turtle-nya masih bisa beli waktu. Karena kan Lancelotnya spawn dan dia balik lagi ke purple buff namun final slash di bagian bottom lane Banana HP yang cukup low masih bisa selamat untungnya. Namun dengan darah kayak gini dia harus recall dulu nih si darah. Ya, akhirnya membuang waktu ya, walaupun emang nggak ada yang ke pick off juga, belum terjadinya first blood. Tapi hampir saja Iron Hook-nya berhasil untuk masuk ke dalam area jungling yang dimiliki oleh Versik. Tapi melihat kali ini ada Heartguard yang sudah siap siaga dipaksa turun dari area tembok-tembok yang dimiliki oleh Versik itu sendiri. Tapi soft defensif kali ini mencoba untuk masuk lagi, tapi Sorizo yang berhasil ditumbangkan terkena efek suppress. Versik kali ini mencoba untuk masuk dengan adanya satu buah kontes Retribution, seperti Phantom Execution plus Retribution bisa dimenangkan oleh Super Ken sehingga turtle pertama berhasil diamankan. Walaupun Super Ken berhasil dihilangkan pula dua player yang hilang dari Bigetron Alpha, membuat dari RRQ sekarang mulai memegang kendali atas game yang kedua. Waduh, ini link Angelanya mulai kelihatan ya. Bisa ngebait Bloody Hand loh tadi. Dan nggak tumbang, itu dia yang jadi masalah. Sementara dari Clay juga tadi sempat ambil ke Bloody Hand. Makanya dia bisa ngebalikin keadaan dan jangan lupa Angela ini iya dia nggak perlu rotasi gimana-mana. Dia tinggal nunggu timing yang pas dengan Heartguard. Apalagi linknya jadi keras, ada damage juga. Gold lane-nya juga terhitung strong lah untuk clear dari scene. Jadi wah konsep dari RRQ di game kedua lumayan oke sebetulnya. Iya, dan ya udah makin mensupport lagi kebarbaran dari Versik dan ini yang bisa dimanfaatkan juga. Phantom Execution defensif dari Super Ken. Dan Puppet of the String-nya masih belum terkonek juga dari Cipuy yang berada di dalam tubuh Versik. Sehingga tidak ada lagi inisiasi berlebih yang dilakukan oleh RRQ sejauh ini. Tapi terkena adanya Bloody Hand kali ini follow up yang masih belum cukup nampaknya. Dan bahkan Firasat dari belakang masih belum bisa untuk menyelamatkan Super Fin dari sergapan yang dilakukan oleh RRQ. Ya pelan-pelan tapi pasti rotasi dari teman-teman RRQ ini mulai berdampak ke arah Bigetron Alpha. Mungkin memang nggak tumbang ya dari Super Ken ketika rotasi-rotasi barusan. Tapi ya paling nggak ngedelay nggak sih? Dia bisa ngulur waktu lagi untuk farmingnya. Intinya purple buff dulu nih. Purple buff dan orange buff dari Versik ada. Dia bisa mimpin rotasi. Bahkan untuk sekarang ya siapapun bisa ditabrak. Karena ada bantuan Angela. Nah itu makin ya menyesuaikan lagi dengan kebarbarannya. Tapi ada Watchard ternyata yang memang menjadi defensif aja ya bagi scene di sana karena nggak di follow up berlebih lagi. Saken yang udah mulai kecicil masih fokus untuk clear terlebih dahulu walaupun Super Ken hampir saja tertangkap. Masih ada Puncture untuk menuju ke arah belakang tapi langsung di dive in dengan sebuah Temple Soul Blade dan sakit banget damage killing spree di secure. Di tangan Versik masih ada Cipuy di dalam tubuhnya sehingga masih cukup kuat untuk berada di lini depan dan bahkan Sorizo gak bisa bertahan lagi. Dan dua player dari Bigetron Alpha berhasil dihilangkan menuju ke arah Super Fin yang bakal langsung di commit tapi nampaknya masih belum ada backup yang dilakukan dengan ada Final Strike membuat dari Cipuy kali harus hilang walaupun pertukarannya kembali terjadi antara kedua belah roamer. Ini baru barbar ya. Versik bahkan Turret pun gak bisa menghentikan kombinasi antara Versik dan juga Cipuy. Turtle bisa didapatkan oleh teman-teman dari RRQ, bahkan bisa juga nih Turret menjadi bonus karena Banana langsung melakukan zoning out terhadap Sorizo di bagian depan sehingga Turret bisa didapatkan secara free. Wah, ini Versik barbarly ya. Barbarian surgawi. Dia udah dapetin altar turret di arah bawah dan terlihat dari segi item ini.
Corrosion item pertama. Oke, attack speednya ada. Ada efek slow juga kan, lumayan banget ditambah dari puppet stringnya Angela. Makin parah lagi slownya, next itemnya mungkin langsung ke Berserker Fury ya. Iya, dengan favor dari Angelanya mau item pertamanya ke mana nih? Ke Fleeting. Fleeting Time harusnya ya. Untuk bisa makin nge-spam lagi dari hard guard-nya juga. Dan Cloak of Destiny memang masih baru saja diamankan oleh Moreno. Sehingga memang masih butuh waktu banget nih untuk bisa memfollow up. Dan begitupun kali ini dengan adanya hard guard yang terkadang menjadi seorang Sin. Masih belum cukup untuk menjadi aksi penyelamatan yang dilakukan oleh Cipuy. 3 versus 3 yang terjadi di arah top lane. Tapi Versik langsung sadar dengan adanya bantuan yang sudah dihadirkan pula. Dan Super Fin harus hilang di tangan teman-teman RRQ. Ya banyak sekali yang dikomit ya. Flickernya keluar semua, lihat 3 flicker total yang akan ada di bagian top lane. Namun Tempest of Blade agresif sepertinya dari Versik. Mengincar ke arah Saken dan Saken harus hilang. Moreno mencari posisi aman namun di bagian lain Soriso mendapatkan kill balasan. Cipuy yang harus tumbang. Di sisi lain ada dari Super Ken ya masih cari space buat farming. Ya, masih coba untuk nyari levelnya dulu. Berserker Fury sudah diamankan. lumayan. Pressure urat. Cukup sakit damage-nya walaupun memang masih belum bisa menumbangkan Super Ken di sana. Outer turret di arah tengah masih coba untuk dipertahankan. Tapi Versik. final slice kali ini Sorizo versus Versik dan tersolo pick off di tangan dari Sorizo yang akhirnya men-shutdown dari Versiknya. Dan ini akan menjadi tabungan pula yang akan bisa dipecahkan oleh Bigetron Alpha. Cukup sayang memang dan gak berhenti-henti nampaknya dari pertarungan RRQ versus Bigetron. Banana sempat poking lagi ke arah Sorizo. Dan ini tipikal dari Bigetron. Empatnya akan cari sesuatu. Super Ken-nya bakal farming. Ini masih nyari, waduh. Nyari. Iron Hook-nya masih belum terkonek ya. Walaupun ya masih ada bala bantuan yang terjadi di arah top lane untuk bisa merontokkan outer turretnya. Tapi Versik sudah hadir kali ini langsung terkena bloodihan dan juga ada Vidor Isaac dari belakang. Tapi Hardcare sudah siap siaga untuk langsung menjadi garda penyelamat juga. Dan bahkan kali ini Super Fin again berhasil untuk ditumbangkan. Walaupun Moreno. ada yang terpick off sendirian di depan sana. Moreno hilang, Saken bakal Sin. coba dikejar dan flicker dan one charge dari Sin. Berhasil mempick off keberadaan dari Saken dan 3 player dari Bigetron Alpha yang berhasil untuk dihilangkan. Membuat dari RRQ kali ini masih terlihat mendominasi. Oke, kendali masih dipegang tempo, masih ada untuk RRQ Tonros, defensif dari Super Ken bisa menyelamatkan nyawanya. Namun untuk killnya diuntungkan sekali bagi teman-teman dari RRQ. Bukan hanya kill, turret pun bisa diambil namun Cipuy harus dikit hati-hati. Healnya kencang banget, final slash-nya keluar bahkan sudah habis skillnya dari Soriso. Siap untuk dikepung kali ini, Clay dan Sin juga Banana dari bagian belakang siap untuk ngepanis. Buying time yang cukup lama tapi tetap harus tumbang. Yap, karena memang 4 player ya akhirnya. Dan deres juga dari heal up-nya. Moreno kali ini tertangkap kembali, tidak ada defensive manuver. Walaupun dengan satu buah bloodihan masih belum cukup Gila. untuk bisa menyelamatkan Moreno di sana. Versik masih dirasuki oleh Cipuy dengan hard guard-nya dan Fin kembali menjadi target yang memang harus ditumbangkan untuk ke-6 kalinya. Buset, dah Versik X Cipuy namanya kali ini ya. Dan itu benar-benar kombinasi yang bagus. Dan pas sementara wall charge bagi Sin kali ini keluar ke arah Super Ken. Setengah darah, HP yang tersisa ini lumayan banget. Super Ken harus pikir panjang kalau memang dia mau clear ke arah midnya. Yap, ini cukup berbahaya ya. Dan outer turret di arah tengah bakal coba untuk di defense dengan mati-matian. Tapi Tempest of Blade kembali hadir. Versik mengacak-acak lini belakang yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Membuat mereka dari Bigetron Alpha harus mundur. Mencoba untuk merelakan saja outer turretnya. Tapi tidak dengan begitu mudah. Karena 4 player langsung siap siaga untuk mengusir mundur apa yang sudah dilakukan oleh RRQ. Oke, 5.000 gold yang sekarang diungguli oleh teman-teman RRQ. Sementara dari sisi landingnya juga lumayan bagus. Tengahnya dipaksa lagi, final slash keluar ke arah Banana yang sedikit offset namun cukup tanky. Dan Super Ken hampir saja bisa ditumbangkan dan harus tumbang di tangan Sin. Defensif yang dilakukan Bigetron masih belum efektif. Dia mau gerak aja susah ya. Kena watch out, kena efek terrifying. Dan akhirnya dia harus galau untuk bisa menerima damage yang cukup besar. Sehingga harus terpick off juga Super Ken kali ini dalam keadaan yang behind 0-3-0 KDA yang cukup sulit ya bagi seorang assassin. Apalagi sekarang udah menuju ke arah mid game. Menuju menit ke-10 yang ini harus dimanfaatkan untuk RRQ kan kali ini. Bakal coba untuk ditabrak lagi. Versik mencari mangsa selanjutnya. Sudah ada yang siap siaga dari Cipuy dengan hardguard yang sudah terconnect. Tidak ada inisiasi berlebih lagi. Hanya menjadi geretakan aja untuk bisa mendapatkan satu outer turret di arah tengah. Itu ngezoning lah sebenarnya ya. Turretnya bisa didapetin dan lordnya bisa di setup. Muncul doang. Muncul doang, ngasih kehadirannya aja di bagian depan. Sementara landingnya juga cukup rapi.
Membahas soal split push dari keduanya ini mungkin dari RRQ bisa lebih unggul dengan Link yang mobilitasnya lebih tinggi nantinya untuk split push jadi lebih aman. Makanya lihat masih sempat clear atas dulu nih dari Linknya sementara Lordnya udah mulai dipegang sama teman-teman RRQ. Ya yang kita tahu ya mobilitas dari Link ini memang tinggi banget juga kan. Dia bisa lari dari tembok ke tembok dan bisa langsung follow up dengan cepat. Dan kali ini manajemen wave minion yang memang sudah dilakukan ya oleh RRQ cukup berimpact di mana bagi Eternal Alpha mereka harus memiliki PR besar dengan adanya satu wave di arah atas yang mulai kedorong juga. Lord kali ini bakal coba untuk di take over. Sorizo mencari informasi, kena efek terrifying tapi Sorizo HP-nya gak terlalu banyak lagi. Ada yang di lini depan yaitu Super Kian yang ketabrak dengan one charge again. Gak ada power of retribution. Dan bahkan kali ini terkena Bloody Hand dan Versiknya down. Pertukaran antara kedua belah jungler dan akhirnya membuat dari Lordnya terreset begitu saja. Wah, Bloody Hand ini harus sudah mulai dihitung. Versik bisa ditumbangkan karena Moreno juga udah jadi lightning turn-cian. Yep. Burst damage-nya cukup, apalagi ditambah ada Kari gitu kan, hero anti tank mau sekeras apapun bisa ditumbangkan, apalagi Versik gitu kan yang nggak punya item defense. Untuk sekarang tidak ada kedua jungle, sepertinya akan reset lagi dari mereka berdua, akan ditunggu lagi timingnya. Orange buff sudah diberikan kepada Saken nih sebagai damage dealer utama mungkin untuk sekarang. Iya karena Moreno yang kita tahu ya dia cukup dikejar-kejar juga dengan adanya Versik X Cipuy yang kita tahu cooldown dari Wings by Wings ini sekarang udah agak lebih lama. Jadi harus diperhitungkan kembali untuk positioning dari Moreno itu sendiri. Dan Purple Buff ternyata berhasil untuk diamankan di tangan dari Super Ken. Itu hanya pertukaran aja ternyata, pertukaran Purple Buff. Student exchange Purple Buff. Tapi Lord yang kedua nampaknya kali ini sudah berhasil, oh tidak ini Lord yang pertama ya Lord yang pertama karena Lord belum enhance juga karena tadi di reset sehingga kali ini sudah mulai disenggol-senggol lagi, kali ini udah mulai masuk dengan Bloody Hand dan bahkan versi kali ini tercancel dengan Final Slash, Temple of Blood defensif tapi Super Fin yang berhasil untuk ditumbangkan pula. Sorizo menjadi garda terdepan tapi Temple dari arah belakang yang dilakukan oleh Super Kian kali ini damage-nya masih belum cukup untuk bisa mempick off player-player dari RRQ sehingga hilangnya Super Fin kali ini akan menjadi kesempatan untuk RRQ bisa mendapatkan Lord yang pertama. Wah, posisinya lumayan bagus dan pertarungan kembali terjadi. Tonros keluar scene, coba untuk zoning di bagian depan namun tidak ada wall charge dan masih bisa selamat. Tidak, ternyata bisa ditumbangkan dari scene 4 melawan 4. Posisi darah dari Bigetron sudah mulai low. Masih ada Super Ken di bagian depan. Lordnya sudah mulai sekarat Saken. Langsung ngezoning di bagian depan. Masih ada Vital Strike juga mengincar ke arah banana. Super Ken sekarang tanduknya bisa didapatkan oleh Super Ken. Saken yang masih punya win of nature kali ini fight di arah depan namun tetap harus tumbang. Dua yang harus hilang dari Bigetron. Masih mau lebih, ternyata Moreno bakal menjadi target selanjutnya dapat Final Slash. Versik down. Masih ada Moreno di bagian depan. Cipuy dapetin killnya. 3 hilang dari teman-teman Bigetron. 3 player hilang tapi setidaknya mereka dapetin Lord untuk bisa menjadi nafas mereka lagi karena Cipuy kali bakal coba untuk dikejar oleh Sorizo di sana dan gak bisa bertahan. Kali ini Clay kembali mencoba untuk menjadi target operasi yang dilakukan. Final Slash dibuka dan Clay hanya bisa berpasrah saja dan shutdown. Double kill di secure di tangan dari Sorizo. Oke. Bigetron kembali mempunyai momentum dengan dapatnya Lord. Dia dapetin kill juga. Versik sekarang masih butuh waktu untuk dapetin purple buff. Sementara Lord di bagian bottom lane ini udah terhitung enhance harusnya kan. Dia bisa ngecharge 2 kali loh. Jadi kalau memang innernya ini kena tabrak hancur, nanti di base turret kalau di follow lagi bisa ngecharge lagi. Iya dan sekarang momentum yang ternyata berhasil untuk dipegang ya sama Bigetron Alpha. Oke 3 player hilang tapi mereka dapat Lord dan ini menjadi nafas kembali untuk mereka bisa mendapatkan berbagai macam keuntungan dengan adanya 2 turret di arah bawah, outer turret yang sekarang udah hancur juga di arah tengah dan atas. Dan ini membuat dari goldnya yang tadi terlihat timpang ya di angka 5.000 sampai 6.000 sekarang udah mulai kekejar nih, bahkan kurang dari 1.000. Iya ini udah harus cari cara lagi dari RRQ untuk mengembalikan momentumnya. Mungkin combo dari Angela Link-nya juga udah nggak bisa efektif di awal tadi. Karena udah ada Franco yang lumayan keras, udah nggak bisa diincar secara cepat. Mau nggak mau konsep kayak tadi tuh lumayan bagus. Versinya maju ke depan ngebait dari Bloody Hand, tapi bisa di cancel sama Banana. Iya. Oke, dan sejauh ini dari item build juga memang ya udah mulai dikejar juga di mana Sorizo yang dapetin poin shutdown tadi ya. 2 kali kalau nggak salah dan itu menjadi tabungan juga untuk Sorizo itu sendiri membuat dirinya semakin sustain lagi untuk berada di lini depan dengan ada Thunderbelt, Dominance dan Radiant Armor, Iron Hook
kembali terjadi di arah dengan dan bahkan Watchart sudah 2 orang sekaligus dengan pressure world kali ini. Super Ken berhasil untuk dihilangkan kembali dan bahkan ada yang terculik sendirian di depan Shadow Shutdown tercipta. Sorizo berhasil untuk dihilangkan di tangan RRQ. Membuat dari Bigetron Alpha kembali tersisa dengan 3 player saja dan mereka harus mundur terlebih dahulu. Momen kembali diciptakan oleh teman-teman dari RRQ. Orange Buff masih bisa di-secure namun inner turret di bagian mid lane. Coba di defense mati-matian Versik yang mulai datang gak greedy seperti di awal. Dia udah tahu gak bisa ditabrak lagi. Apalagi kalau misalkan ada Bloody Hand yang siap untuk nge-counter di posisi Sakin yang siap follow up. Itu bakal jadi resiko yang sangat tinggi. Namun ya dengan satu momen tadi 2 kill yang cukup mahal. Sorizo dan Super Ken yang hilang. Ini dua-duanya kan satu frontliner, yang satunya lagi juga damage dealt yang memang ini angka yang benar-benar baru pertama kali gue lihat kalau nggak salah buat Super Ken. Iya. Ini angka yang nggak bagus banget dan Purple Buff-nya udah mulai diinvasi. Ya dan ternyata 24% ya. 5 kali hooknya connect dari 21 usaha percobaan. Ini kelihatan dong bawahnya berdua. Harusnya iya. Dan oke, bakal coba untuk dibuka dari Magic Sentry-nya terlebih dahulu. Dan Lord yang sekarang coba untuk diamankan tanpa adanya kontes tampaknya, tapi Sorizo sudah mulai hadir. Super Ken-nya di zoning out abis-abisan dan retribution dari Versik untuk bisa menyelamatkan, dan Super Ken kembali harus terculik. Dan bahkan Moreno harus mundur dengan adanya Wings by Wings terlebih dahulu ke arah belakang. Tapi lihat Sake dan Super Fin langsung mencoba untuk memotong apa yang terjadi di arah belakang sana. Karena Bigetron Alpha kali ini harus kehilangan Sorizo-nya kembali walaupun Clay berhasil ditumbangkan. Begitu pun ada Cipuy, damage-nya cukup besar disumbangkan di tangan dari Saken, tapi Saken pun gak bisa bertahan terlalu lama karena damage dari Versik. Kali ini tidak bisa dibendung dan bahkan Immortality dari Super Fin berhasil untuk dilepas sehingga tersisa Moreno sendirian untuk bisa mendefense Lord yang in-hand yang berjalan di arah tengah. 4 member tumbang menyisahkan Moreno. Masih ada 10 detik lagi untuk Super Ken spawn. Lordnya sudah berjalan di arah mid lane. Base turretnya mulai diincar. Tersisa Moreno dengan one charge dari Sin masuk. Sinnya tumbang. Namun sama dengan Moreno juga tumbang. Base-nya terbuka. Dan RRQ bisa menyamakan kedudukan 1 sama. Wow, ini dia prediksi juga yang dimana match-nya akan keras. Ini menjadi 2-1,